Pengguna smartphone pasti udah nggak asing lagi nih sama yang namanya Android. Perkembangan Android pada masa ini memang benar-benar luar biasa hebatnya. Kini dirinya mampu menjadi pesaing utama iOS Apple dan berhasil menyaingi Symbian. Banyaknya pengguna smartphone dengan sistem operasi itu membuat perusahaan Google terdorong untuk terus mengembangkan performa sistem operasi Android. Pada tahun 2019, tercatat pengguna Android mencapai 1,6 miliar pengguna. Saat ini Android mendominasi pasaran sebanyak 72% pangsa OS smartphone. Namun, siapa sangka, di balik majunya sistem operasi ini, ternyata sejarah perancangan Android bukan untuk sistem operasi smartphone loh. Berikut sejarah Android hingga menjadi sistem operasi smartphone yang sukses. Tahun 2003 merupakan sejarah awal bagi si robot hijau ini. Yap, Android. Sistem operasi ini didirikan oleh mantan karyawan Apple, Andy Rubin, beserta 3 kawannya di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Awalnya, keempat pendiri ini menciptakan sistem operasi Android bukan untuk sistem operasi smartphone, melainkan untuk mendukung perangkat kamera digital agar bisa terkoneksi langsung dengan internet. Namun akhirnya, para pendiri Android berubah pikiran dan mengembangkan Android sebagai sistem operasi ponsel. Hal itu dikarenakan perusahaan melihat pasar kamera digital tengah menurun, tidak sebesar pasar ponsel. Alhasil, keempat pendiri sistem operasi ini memutuskan untuk mengembangkan Android sebagai sistem operasi ponsel untuk menyaingi Symbian yang kala itu sudah menguasai pasar. Andy mengatakan bahwa dirinya akan mengembangkan perangkat seluler yang lebih cerdas yang mampu membantu pemiliknya. Untuk melanjutkan proyeknya itu, Andy memutuskan untuk mencoba menarik perhatian Samsung sebagai pemodal besarnya. Karena pada masa itu, industri ponsel milik Samsung cukup disegani di dunia. Hingga pada tahun 2005, Andy mulai memperkenalkan Android di depan para petinggi Samsung. Namun dirinya mendapatkan respon yang tidak terduga dari para petinggi itu. Bukannya memberikan respon positif, justru para petinggi Samsung itu malah menertawahi mereka beserta Android yang sudah susah payah mereka dirikan. Dan pada akhirnya di tahun yang sama, perusahaan ternama yaitu Google membeli Android dengan harga $50 juta. Nah, sejak saat itulah kini Android menjadi anak dari perusahaan Google. Disebut-sebut, Android ini adalah salah satu akuisisi paling sukses yang dimiliki oleh Google. Ngomong-ngomong soal Android, tentu saja tidak lepas dari logo robot hijaunya yang sangat ikonik itu ya. Usut punya usut, ternyata logo identik berwarna hijau itu diambil dari nama pendirinya sendiri. Logo ini terinspirasi dari piktogram universal untuk mewakili gambar pria dan wanita yang biasa kita temukan di papan pintu toilet. Maskot Android ini pun kemudian dibiarkan terbuka sehingga bisa digunakan oleh orang banyak secara gratis. Pada tahun 2007, Google bersama keempat pendiri Android itu merilis ponsel pertamanya dengan berbasiskan Android sebagai OS-nya kepada publik. Namun baru pada 2008, OS Android 1.0 resmi digunakan pada ponsel untuk pertama kalinya. Inilah bentuk dari T-Mobile G1, yang merupakan ponsel luncuran perdana dengan versi Android 1.0. Dalam versi pertamanya ini, Google sudah mengintegrasikan beberapa produk dan layanan perusahaannya, mulai dari Google Maps, Google Kontak, Google Calendar, YouTube, hingga browser HTML. Selaku ponsel Android perdana, tampang T-Mobile G1 agak berbeda dibandingkan dengan smartphone Android modern yang kita punya saat ini. Layarnya terbilang mungil dengan diagonal 3,2 inch. Meskipun sudah mendukung touch input, di bingkai bagian bawah layar tersebut masih terdapat serangkaian tombol telepon dan navigasi. Kemudian, karena OS Android versi pertama belum memiliki virtual keyboard, T-Mobile G1 pun menyediakan papan ketik QWERTY fisik. Letaknya di bawah layar dan bisa diakses lewat mekanisme slide dengan cara menggeser layar. Tampilan dan fungsi Android 1.0 yang masih belum lengkap terlihat primitif apabila dibandingkan dengan OS Android masa kini. Sejak saat itu, Android terhitung sudah merilis setidaknya lebih dari 10 versi utama dari Android. Beberapa versi Android yang paling populer ialah Marshmallow, Nougat, dan Lollipop.
Sejak diluncurkan 13 tahun silam, Android sudah banyak bertransformasi, baik dari segi antarmuka hingga fitur yang dibawa. Ketika merilis dua versi pertama Android, Google tidak memberikan sebutan khusus untuk menyebut sistem operasi miliknya itu. Dua versi pertama itu hanya disebut sebagai Android 1.0 dan Android 1.1. Namun, semua berubah ketika Google merilis Android versi ketiganya, yakni Android 1.5. Untuk pertama kalinya, Google memberikan nama kode khusus untuk menyebutnya, Cupcake. Lalu, pada versi-versi selanjutnya, Google konsisten menamai berbagai versi utama Android dengan nama-nama makanan yang memiliki cita rasa manis. Mekanisme penamaannya pun disesuaikan dengan urutan abjad loh teman-teman. Tercatat Google pernah menggunakan sederet nama-nama makanan manis hingga pada versi Android 9.0 yang disebut Pie sebagai nama OS-nya. Rupanya, penamaan dengan nama-nama makanan manis ini sudah menjadi tradisi bagi Google. Google menyudahi tradisi itu ketika meluncurkan Android versi 10. Dengan kata lain, Google terakhir menyematkan nama makanan manis ialah saat merilis Android 9.0. Hingga kini Google telah merilis Android versi terbarunya, yaitu versi 12. Sistem terbaru ini menampilkan material baru dan menarik, beserta tampilan UI terbarunya yang lebih modern dengan tema-tema yang ringan. Google menyebut tampilan ini lebih intuitif dan menyenangkan, dan menjadi perubahan visual besar yang diperkenalkan perusahaan. Sayangnya untuk sekarang ini, OS versi terbaru dari Android hanya bisa kita dapatkan di beberapa smartphone saja. Dari sekian banyaknya versi Android, versi yang mana aja nih yang pernah kalian punya?